karena sebelum jeda tadi Mas Awi sudah menyinggung ada satu kata ngomongnya internal, saya jadi ingat dan juga ingin bertanya bahwa benar nggak sebenarnya internal dari P3 ini solid mendorong ataupun juga mendukung Pak Ganjar Pranowo dan juga merapat ke PDIP. Karena tadi yang sudah sempat saya bilang ada loh Mas Awi yang klaim seperti itu, bahkan bahwa nanti konstituen akar rumput 95% itu angka yang besar. Nggak akan setuju dengan apa dikatakan oleh Pak Mardiono. Gimana Mas Awi? Itu kan klaim, partai itu kan punya struktur. Dalam Rapimnas itu 38 DPW, provinsi itu semua bulat menerima setuju dengan keputusan Rapimnas. Dan nanti Bang Kodari ini biasanya melakukan survei-survei terhadap yang ada namanya split ticket voting. Hampir ada partai itu, kepatuhan konstituen terhadap partai itu selalu mengalami split, tapi tidak akan banyak. Jadi misalkan seperti kemarin ketika 2019, konstituen P3 yang memilih Pak Jokowi itu di angka 70%. Karena 30%-nya memilih yang lain. Itu orang-orang yang memilih ya. Tetapi kan sama seperti sekarang. Dia nyebut kader itu apa identifikasinya? Apa karena dia memakai baju seragam terus disebut kader? Kalau soal itu mah gampang. Pergi pasar Senen itu banyak baju atribut P3. Dia deklarasi atas nama kader. Tapi kami pastikan struktur partai dari pusat sampai bawah itu solid mendukung hasil Rapimnas. Termasuk badan-badan otonom partai itu sudah menyatakan pernyataan sikapnya. Kalau kemudian ada oknum pernah misalkan menjadi anggota DPR yang kira-kira Anda maksud, saya tahulah pernah menjadi anggota DPR dan mengklaim 95% konstituen P3 tidak akan ke Ganjar. Loh, kok boro-boro mau ngajak ke partai lain, ke calon kandidat lain. Wong dirinya aja 2019 menghilangkan kursi itu. Dirinya aja nyalon aja nggak kepilih, gimana? Gimana meyakinkan? Gimana mau meyakinkan orang lain untuk ikut dia gitu? Jadi hal-hal seperti itu biasa aja, dinamika biasa. Seiring dengan keputusan partai, nanti konsolidasi dan soliditas di internal partai itu akan terus menguat. Saya yakin itu. Oke, konsolidasi akan semakin menguat. Ini juga kalau melihat hubungan mereka makin menguat, PDIP P3, akankah jadi magnet partai-partai lainnya untuk juga merapat? Kalau bilangnya nggak koalisi deh, seperti kata Pak Nusron, kerjasama. Kira-kira siapa saja akan tertarik? Bang Kodari. Per hari ini kan partai politik yang punya kursi di parlemen, yang bergabung dengan PDI Perjuangan itu baru P3 gitu. Ya, saya belum melihat ada partai lain yang potensial bergabung ke sana ya. Per hari ini kalau kita lihat partai-partai politik yang ada, kan semua sudah punya posisi. Kecuali ya, posisi itu maksud saya udah punya calon presiden. Kecuali Golkar dan PAN. Gitu. Nah, Golkar dan PAN ini menjadi rawan karena dia tidak punya calon presiden yang sangat-sangat populer. Karena itulah kemudian ya Golkar bisa, PAN juga bisa ke PDI Perjuangan, tetapi bukan mustahil juga bahwa Golkar dan PAN itu ke Prabowo gitu. Terus terang kalau kita lihat dinamika politik yang belakangan antara ke PDI dengan ke Gerindra, itu mainnya kan lebih banyak sama Prabowo gitu loh. Iya, Erlangga ketemu dengan Prabowo, halal ya kan? bihalal dengan Prabowo. Terus kemudian ketemunya buka puasanya dengan Gerindra juga begitu. Jadi per hari ini saya belum melihat ada partai lain yang punya kursi yang akan bergabung. Tapi kalau partai non kursi, ya entah partai lama atau partai baru bisa-bisa saja gitu. Tetapi menurut saya pada hari ini PDI Perjuangan pada dasarnya itu sudah sangat lega dengan adanya P3. Karena apa? Karena ya tadi simbol dari Islam tradisional itu sudah lengkap lah di dalam kereta ini. Karena itu menurut saya ketimbang partai politik. Yang lebih dicari itu sebetulnya adalah Ormas Nahdlatul Ulama atau orang yang bagian dari representasi Nahdlatul Ulama. Itu lebih punya efek elektoral dan lebih punya efek simbolik yang kuat ketimbang misalnya nanti katakanlah Golkar masuk gitu. Itu menurut saya nggak terlalu menambah image yang signifikan, itu nggak terlalu menambah itu. Dan pada hari ini menurut saya ya ini sudah masing-masing ini happy. Ini udah simbiosa mutualistik. P3 itu walaupun Nahdlatul Ulama sesungguhnya kekuatannya, ini saya buka saja nih. Boleh ya saya buka ya. Itu kekuatannya itu di Jawa Barat, bukan di Jawa Timur dan bukan di Jawa Tengah gitu. Nah, sementara PDI Perjuangan itu kuatnya di mana? Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Saling melengkapi artinya. Jadi sebetulnya P3 ini dengan koalisi ini itu punya jalan lebih terbuka untuk nanti bergerak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur menurut saya gitu. Jadi ya PDI juga sebaliknya ini NU yang kuatnya itu di Jawa Barat gitu loh ya. Jadi bisa masuk juga lewat jaringan yang dimiliki oleh
oleh P3 di Jawa Barat gitu. Ini bisa dicek ya dari hasil-hasil pemilu ya, benar ya Mas ya? Tren-tren belakangan ya. Ini kita nggak ngomong dulu ya, tren-tren belakangan terakhir ya. Gitu. Tapi kalau Anda mengatakan tadi NU gitu, apakah kemudian PKB juga, kalau menurut Bang Kodari ya, bukan Pak Nusirwan yang mewakili PDIP, akan dibidik juga PKB itu oleh bisa PDIP? jadi, bisa jadi, mungkin saja. Tetapi pada hari ini dengan sudah ada P3 dan mohon maaf nih, ini saya agak jauh lagi nih melangkah nih. Menurut saya pada hari ini PBNU itu angin-anginnya lebih ke P3 ketimbang PKB gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti PKB masuk ke PD Perjuangan, ini deh PBNU ini bisa konslet. Bisa konslet ini menurut saya. Wah, kan gini-gini kan gitu loh. Nah, sementara balik lagi kalau diurutkan PDI itu perlu mana? Perlu P3 dan perlu PBNU kalau menurut saya. Perlu Nahdlatul Ulama gitu. Jadi demi menjaga supaya PBNU-nya itu nyaman dengan PDI Perjuangan, dengan koalisi ini, ya saya kira ya PKB-nya nggak diajak lagi karena kebetulan toh PKB-nya juga sudah dengan Prabowo Subianto. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya partai berikutnya, tanda kutip ya, yang dicari PDIP itu adalah partai PBNU. Partai PBNU dalam tanda kutip ya, gitu. Dan kenapa kemudian, nah ini punya implikasi lebih jauh. Sekarang dari kandidat-kandidat yang ada, kandidat-kandidat yang ada, itu siapa yang dekat dengan PBNU? Siapa yang dekat dengan PBNU? Iya. Nah itu dia. Kan tadi udah dari 7 nama yang disebut oleh Pak Jokowi kan. Muhaimin, kemudian Mahfud, Erick Thohir gitu. Muhaimin itu pasti kena coret. Ini juga dia saya sampai berdiri begini. Coret begini. Gitu. Tinggal 2 nama. Mahfud sama Erick. Jadi pada hari ini kalau saya ditanya gitu, siapa calon wakil presidennya PDI Perjuangan, siapa calon wakilnya Ganjar? Menurut saya kalau pakai variabel PBNU, kalau nggak Mahfud Erick Thohir, kalau nggak Erick Thohir Mahfud. Nah kalau pakai omongan Jokowi ditanya wartawan kan, dicek siapa namanya keluar duluan. Erick Thohir yang keluar duluan sama Jokowi. Tapi itu kalau Jokowi diajak ngobrol oleh PDI Perjuangan. Ya, soalnya kalau yang pengumuman Ganjar kemarin kan nggak diajak ngobrol kan? Yang diomongkan Bang Kodari ini udah kode keras sebenarnya Pak Nusirwan. Kode keras. Tapi saya tahu Pak Nusirwan kalau saya tanya bener nggak? Jawabnya kayak tadi lagi pasti nggak bisa. Betul, sabar, udah segala macam pasti gitu. Lihat beliau tuh udah posisi menahan itu sabar. Tapi Pak Nusirwan ada komentar juga soal itu. Tentunya tinjauan untuk election, untuk pemilu, konstituen itu melihatnya tidak hanya dari tinjauan masing-masing partai gitu ya, kekuatannya di mana dan sebagainya. Saya ambil contoh bahwa ini hasil surveinya juga, ini bukan kata saya. Per hari ini mungkin di dalam sejarah pimpinan nasional tertinggi itu yang periode kedua dengan tingkat kepercayaan publik yang tertinggi sekarang nih berdasarkan survei 78%. Ya, betul. Itu belum pernah terjadi. Itu tentu Pak SBY tahun 2013 setahun sebelum coblosan itu angkanya 35-30. Jadi beda banget. Jadi hal seperti ini tentunya saya tidak mengatakan bahwa ini tidak mempengaruhi mapping dari kultur dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimanapun tentu rakyat itu akan meninjau faktualnya ya, kondisi situasi dan keberadaan selama kepemimpinan yang selama ini. Tidak bisa dipungkiri Pak Jokowi sudah memasuki ke 10 tahun periode kedua 10 tahun ya, angkanya seperti itu. Kepercayaan publik demikian tinggi. Maka sebetulnya pembagian atau katakanlah kecenderungan itu mungkin saja ada. Sehingga ya apapun tentu maka seperti awal tadi saya katakan kesamaan itu terjadi pada saat Pak Jokowi bersama Pak Kiai Ma'ruf gitu ya. Itu tentunya Ibu bersama dengan beberapa pihak tentu sudah melakukan perenungan yang dalam. Kira-kira cocoknya untuk menakodai ini sampai ke depan itu ya bisa saja itu berasal dari NU begitu. Tapi tentu tinjauannya juga bagaimana kebersamaan perjalanan. Ini saya maksud saya adalah meninjau saat ini begitu ya. Demikian pula kemungkinan ke depan tentu pemahaman-pemahaman stabilitas dan keberlanjutan, ini khususnya adalah menjaga keberlanjutan program kemajuan bangsa itu
pasangan itu tentu tidak akan melepaskan aspek tersebut. Maksudnya aspek apa? Ya kerja bersama-sama dengan nafas yang sama, frekuensi yang sama, cara berpikir yang sama, sejalan begitu. Tidak yang satunya ke utara, ada yang itu menjadi landasan. Dan tidak yang jual mahal dengan PDIP gitu kan. Kenapa? Dan juga dengan tidak yang jual mahal dengan PDIP ya kan. Saya tadi begini, sebetulnya yang ingin saya katakan bahwa semua akhirnya kembali kepada partai masing-masing. Menyadari posisinya sendiri-sendiri. Tentu juga tidak ada partai politik itu pengen kalah tuh tidak ada. Betul. Semua ingin menang. Dan katakanlah sebutannya bukan menang, paling tidak ada peningkatan elektabilitas. Itu nambah kursi. Jadi banyak hal yang nambah menteri. Yang menjadi pertimbangan. Dan itu kan sah-sah saja, normal ya itu. Nah, sehingga termasuk beberapa kawan-kawan yang rekan-rekan partai yang akan bekerja sama, tentunya harapan-harapan itu yang tidak bisa kita, itu normal saja gitu ya. Saya bersama dengan PDI Perjuangan, harapannya juga ya saya dari kemarin angka kursinya sekian menjadi naik, itu kan ya sah kan begitu. Nah, itulah tadi di awal saya katakan saya menghormati dan mengapresiasi tinggi begitu cepatnya pengambilan keputusan dan kesimpulan tersebut. Nah, jadi cerdas cermat, Pak. Manuvernya pas dan kencang, ya kan? Itu manuvernya. Karena kalau itu dilakukan mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah lewat. Pas, benar. Lebih Startnya awal. Harapannya tentu kalau ingin ya bersama-sama, bekerja sama, lebih awal lebih bagus. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, generasi awal. Atau saya tambahkan saham seri A. Mas Awi ya, Mas Awi. Ini P3 pun juga menurut saya hakul yakin konsultasinya itu kepada 2 partai. Satu PDI Perjuangan, kedua PBNU gitu. Iya, kenapa sekarang P3 ini nggak mungkin berjuang sendirian. Dia ini sekarang berada dalam sebuah naungan besar PBNU begitu loh. Jadi ruang yang tadinya tertutup itu sekarang akan terbuka dengan adanya PBNU. Nah, karena itu sangat penting untuk diperhatikan. Orang-orang di PBNU, pimpinan PBNU itu menyebut siapa. Nah, siapa namanya? Tanya dengan beliau. Tapi kalau misalnya beliau nggak jawab juga, silakan cek di media sosial. Oke. Mas Awi terakhir. Mas Awi silakan. Tapi yang saya apresiasi konsistensi M. Kodari ini menjadi fans Proseto FC. Enggak, ini kan semua analisa kan ada datanya. Oke, sekarang saya dibantah. Siapa yang menyebut saya? Gini, apa saya yang menyebut? Guyonan. Pertama begini, benar nggak PBNU dukung P3? Ya kan? Coba bantah ya. Bener kan? Yang kedua, bahwa PBNU menyebut nama. Iya gitu. Jadi saya kan cuma menyampaikan kepada pemirsa yang mungkin tidak mendengar atau tidak melihat yang saya lihat gitu. Betul. Iya, kan penglihatan saya kan cermat dan dalam kan. Betul sekali. Jadi pancingannya dari Kodari. Habis acara ini pemirsa menjadi lebih paham. Oh gitu ya. Habis ini saya yakin pemirsa tuh ngecek media sosial semua PBNU. Gitu. Mau sebut siapa pemimpin PBNU? Ya, bisa Gus Yahya, bisa Saifullah Yusuf. Oke, terakhir. Mas Awi penutup, silakan. Ya, unsur tadi disampaikan kultur Nahdien itu memang sebuah kebutuhan juga. Tetapi tidak harus atas nama organisasi PBNU. Gitu kan. Tapi kemudian kalau ternyata ada orang yang nyambung dengan PBNU, ya alhamdulillah supaya tidak kerja 2 kali gitu. Harus meyakinkan PBNU, harus meyakinkan Nahdien. Tetapi juga sekali lagi sampai saat ini P3 belum menentukan siapapun namanya. Pakem politik kita jelas bagaimana cawapres yang akan diusung oleh P3 itu yang disodorkan kepada PDIP yang bisa mendongkrak kemenangan Mas Ganjar. Hari ini Mas Ganjar sudah rebound lagi yang gara-gara kemarin katanya sempat turun. Betul. Tapi sekarang udah meningkat, bounce back. Nah, apa istilahnya? Rebound lagi lah, naik lagi tetapi belum cukup. Harus ditopang oleh wakil yang bisa mendongkrak beliau, syukur-syukur bisa menang. Naik juga. Bisa menang 1 putaran. Tetapi kalau yang disampaikan tadi ada Erick Thohir, tetapi teman-teman juga harus membaca soal batalnya Under 20, World Cup Under 20 itu tidak hanya dibaca soal Israel gitu ya, tetapi harus dibaca seseorang yang kehilangan momentum.
untuk tampil lebih maju, lebih terkenal. Ini tugas Pak Kodari sebagai fans Proseto. Baik. Fans PBNU. Saya fans PBNU. Nah, sama kan? Kalau sama fans PBNU kan tepuk tangan kan? Oke. Iya, fans PBNU ini. Tapi yang pasti Saya nggak rasanya ikut-ikutan. rasanya malam ini kita harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan calon-calon nama siapa yang diajukan oleh P3 yang kemudian juga disepakati oleh PDIP untuk bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kita akan tunggu terus Mas Awi dan juga Pak Nusirwan, tapi terima kasih sudah datang dan juga sudah memberikan pandangan informasi kepada pemirsa, dan juga Bang Kodari terima kasih sudah ada clue-clue kode keras. Clue-clue Nanti kode tugasnya netizen biasanya Netizen geraknya ngecek, lebih cepat iya. ya kan, langsung cek media sosial saat ini. Terima kasih Bang Kodari. P3 lah. Oh, sih, Bang Kodari. Tapi intinya Bang Kodari, dari semua kalimat tadi Pak Nusirwan, kita jadi tahu berapa spesialnya dan juga tepat Sangat manuver spesial. dilakukan oleh P3 Betul. dari kacamata PDIP. Pas. Oke. Ya, nggak kalah cepat sama PDIP lah P3 Oke, ini. baik. Mas Awi terima kasih, Pak Nusirwan, Bang Kodari terima kasih. Ini bola depan gawang tembak langsung seret, nah, gol gitu. Oke, dan kami akan kembali saat lagi dengan kabar mudik yang juga bisa jadi informasi penting untuk Anda saat lagi.